Halo, saya Syarwan dan selamat datang di video tutorial pembuatan animasi yang sederhana. Di sini saya pakai laptop Lenovo G70. Dia pakai prosesor Intel Core i3 generasi keempat. Ini untuk spesifikasi laptop yang bisa membuat animasi. Tentu ini salah satu yang paling di bawah atau paling minimal. Ini dia RAM-nya 4 GB. Nah, kenapa saya merekomendasikan laptop minimal Core i3? Tentu saja karena pembuatan animasi itu kita memerlukan dua aplikasi. Satu aplikasi gambar, yang satunya itu aplikasi editing video. Ada juga aplikasi yang sudah mencangkup semuanya, seperti aplikasi Krita, aplikasi Adobe Illustrator, Adobe Illustrator kah? Adobe Animation, tapi saya lupa apa nama aplikasinya. Yang pokok aplikasi itu memang bagus, tapi untuk laptop seperti ini kadang dia patah-patah dan otomatis itu akan mengurangi kenyamanan kita yang akan membuat animasi. Nah, di sini saya membuat animasi dua dimensi ya. Pertama-tama yang kita butuhkan laptop, pentap. Selebihnya itu di software, seperti aplikasi yang saya gunakan di sini untuk menggambar. Saya pakai aplikasi Fire Alpaca. Selain gratis, dia itu ringan sekali. Jadi untuk laptop yang seperti ini dia tidak ada kendala sama sekali pada saat menggambar. Nah, yang kedua aplikasi editing video. Di sini saya pakai aplikasi Filmora, Wondershare Filmora. Bisa juga pakai aplikasi seperti Adobe Premiere yang CC 2016 untuk laptop seperti ini. Tapi kalau kalian punya laptop yang Core i5 atau Core i7 itu lebih bagus pakai Adobe Premiere karena dia fiturnya sudah lengkap. Nah, di sini kita sudah mulai masuk pembuatan animasi. Pertama-tama sebelum membuat animasi yang bergerak, kita sebelumnya membutuhkan yang namanya desain karakter, di mana desain karakter ini membuat kita konsisten dari cerita adegan 1, 2, 3 dan seterusnya itu tidak ada perubahan yang signifikan. Contohnya kayak kostum, mungkin salah satu contoh ya, mungkin si Lakolopua ini kan pakai baju yang nggak ada lengannya, dadanya kelihatan. Nah, mungkin saya tidak sengaja jika saya tidak membuat konsep seperti ini, di adegan selanjutnya ada tiba-tiba bajunya tertutup dan mungkin ada lengannya. Masuk ke adegan selanjutnya lagi kembali ke semula, kan itu tidak kontinuitas dan orang yang nonton kayak, wah, ada yang aneh deh. Nah, untuk menghindari hal yang seperti itu kita butuh namanya konsep atau desain karakter. Oke, lanjut. Setelah membuat desain karakter ya, di sini saya akan memperlihatkan cara membuat animasinya langsung saja ya. Pertama kita gambar ini bentukan kepala. Contoh saja ya yang sederhana. Di sini ada gambar orang nih. Ada gambar orang muka datar. Nah, bisa kita lihat di sini kan frame per second. Jadi karena ini animasi dua dimensi, dia digambarnya manual. Mulai dari frame 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini saya gambar mukanya datar nih, muka datar. Terus ini kan saya pakai layer 1. Kita lanjut lagi, tambahkan layer 2. Layer satunya kita opacity, tidak tahu apa namanya, yang pokok ketebalannya. Nah, itu kita kurangi sampai 37 atau 50%. Kita kembali ke layer 2. Nah, di layer 2 ini adalah adegan seterusnya atau frame selanjutnya. Otomatis contoh di sini saya akan buat karakternya menoleh ke samping ya. Jadi kita gambar lagi begini. Jadi kita alasan kenapa kita
harus melihat layar satu meskipun dikasih berbayang, supaya kita tidak terlalu patah gerakannya atau lebih smooth, lebih halus, dan punya patokan nih. Jadi matanya kan tadi ini menghadap ke depan nih, kita geser sedikit ke samping dengan muka yang masih datar, muka di sini ya. Set. Jadi bisa kita lihat perbedaannya ya. Frame 1, frame 2. Nah, kalau sudah masuk di frame 2, frame satunya kita hilangkan. Jadi di sini, tapi jangan dihapus ya. Ini tetap di layar 2, kita tambah lagi layar 3. Layar 2 kita seperti step pertama, kita opacity-nya kita rendahkan. Lanjut di layar 3. Nah, set, 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 set. Sorry ya, ada suara efek suaranya ya. Nah, oke. Tak bukan hilangkan sih, kasih sembunyi layar 2. Oke, layar 3 sudah mulai terlihat monolehnya. Di layar 4 di sini saya langsung percepat saja, maksudnya saya langsung kasih sudah di samping ya, sampai ini saja. Nah, ini intinya dasar dari animasi sederhana di mana kita betul-betul menggambar frame per framenya itu secara manual, benar-benar manual. Jadi prosesnya memang agak lama. So otomatis jika kita membuat animasi yang sampai 20 menitan itu akan makan waktu berbulan-bulan. Kecuali kalian punya tim yang banyak orang, oke. Itu mungkin lebih cepat sih, bukan mungkin, tapi memang lebih cepat. Oke, jadi di sini kita lihat frame 1, frame 2, aduh saya kasih tebal lagi ya, frame 2, frame 3, frame 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 frame ya. Oke, setelah sampai 4 frame, berhubung lagi ini laptop spek kentang ya, kita langsung warnai saja tanpa harus untuk mengefisienkan waktu sih, tanpa harus membuang-buang waktu. Aduh. Jadi di sini saya warnainya sederhana saja ya. Aduh. Oh iya, untuk teknik mewarnai sih sebenarnya untuk kalian yang mau memulai animasi, setidaknya kalian harus punya basic dalam menggambar. Ini saya agak susah sih jelasinnya karena di sini video ini kan fokus di pembuatan animasinya. Ini permainan layar ya. Untuk mewarnai itu harus pakai layer yang di bawahnya. Oke, di sini dia pakai baju merah. Kita buat pakai baju merah ya. Set. Oke, dia pakai baju merah nih. Di layar 2, oke, warnanya sedikit kita ubah. Sedikit kita ubah, kita hapus bla bla bla. Yang pokok ini karena saya kejar waktu ya, jadi saya bikinnya agak berantakan sih. Oke, lanjut di layar 3 dan layar 4. Oh ya, jangan lupa kalau kalian buat seperti ini langsung di save ya, karena ini saya kasih contoh. Nah, jadi seperti yang kita lihat, yang kalian lihat, set, adegan pertama, frame kedua, frame ketiga, dan frame keempat. Jadi dia kayak set. Oke, ada adegan nih. Nah, ini kan contoh kasar. Saya langsung kasih lihat contoh yang sudah jadi. Di sini ada adegan makan pisang. Adegan makan pisang ini dalam satu waktu. Yang pokok di sini saya pakai 22 frame per second. Nah, set. Ini kontinuitasnya ada ya. Lah, kok nge-lag sih? Nah, di sini dia pegang pisang. Iya sih, pisang.
Oke, dia kan makan pisang nih. Ini frame pertama, frame kedua. Nah, di situ saya gambar tangannya agak maju dikit, kepalanya agak mendonggak sedikit. Mulutnya semakin semakin jauh frame, semakin lebar. Seperti bagaimana nih? Kayak orang lagi makan, kayak a a a. Oke, sorry guys, nge-lag. Nah, di sini kan tak 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 tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 dan 22. Nah, di sini ada 22 frame. Tapi di sini formatnya dia JPEG. PNG ya. Sorry, PNG. Di sini formatnya PNG transparan supaya latarnya nggak ada. Nah, di sini sudah jadi nih, Kak, dari aplikasi file Alpaka yang tadi saya pakai. Saya gambar frame per frame, kemudian bagaimana caranya gambar ini dijadikan video? Ya, tentu saja jawabannya sangat mudah. Buka aplikasi editing video. Nah, di sini agak ribet ya, soalnya nggak ribet-ribet amat sih. Basically kalian yang mau bikin animasi tentunya tidak asing dengan aplikasi-aplikasi seperti ini ya, seperti tadi ya, aplikasi gambar. Otomatis kalian harus atau paling sudah punya basicnya, kayak permainan layer, permainan penggunaan warna, brush, atau kuas ya, kuas saja, jangan so Inggris sih. Penggunaan kuas, jika kalian sudah kuasai itu ya tentu saja kalian pada saat membuat animasi tidak akan terlalu pusing sih. Oke, di sini kita buka new project. Nah, di new project ini tampilan Filmora itu seperti ini ya. Drop your video clips. Nah, tanpa harus berlama-lama, langsung klik saja itu. Nah, nanti terbuka. Kalian cari file di mana kalian menyimpan sorry guys, ring light-nya jatuh, cok. Oke, kita lanjut lagi. Kita buka drop your files atau image, gambar. Kita pilihnya gambar ya. Nah, ini dia gambar yang sudah kita buat tadi. Kita Ctrl A, open. Lalala, masuk semua. Nah, semuanya kan udah masuk nih, adegan makan pisang yang tadi. Tanpa perlu berlama-lama, kita drop dari atas sampai bawah lagi ya, Ctrl A lagi. Kita seret langsung ke bawah di layer pertama. Di sini kan semua filenya itu durasinya sampai 1 menit 50 detik, karena satu gambar itu sekitar 5 detik lah. Kita blok lagi di dalam layarnya, kita atur durasinya. Nah, di sini kan dia per gambar itu 5 detik, 3 milidetik lagi kita kurangi lagi sampai kita dapat hasil yang, nah ternyata 3 milidetik itu sudah enakan dilihat. Tak 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 tak. Dan hasil total dari 20 frame itu memang jadinya 2 detik 16 milidetik. Dan hasilnya itu sudah lumayan untuk aplikasi sederhana, animasi sederhana. Setelah pengurangan waktu dari masing-masing gambar sudah pas, kita pindahkan ke atas di layar kedua. Ini sudah masuk di aplikasi editing video ya. Terus masukkan background yang ingin dimasukkan. Di sini saya kasih masuk random saja ya. Di sini saya pakai timelapse pisang menit kedua ya. Sorry guys, filenya terhambur. Di sini saya random saja, pakai ini contoh. Masukkan di sini. Oke, di sini kan ada gambar nih. Saya masukkan di bawah layar 2. Kita seret dengan pas. Oke, hasilnya akan seperti ini. Oke, nge-lag guys. Render dulu.
supaya tidak berat. Karena semakin banyak layer di dalam aplikasi Wondershare Filmora ini, ya tentu saja semakin berat. Tapi bisa kok, yang penting ditunggu, sabar. Yang paling berisiko itu kalau tiba-tiba not responding, terus aplikasinya force close, ya tentu saja itu nyebelin sih. Nah, jadi di sini kita bisa lihat karakternya yang frame per frame itu yang sudah digabung, terus di belakang sudah ada background. Set, kita play. Nah, lebih asik kan dilihat. Maksudnya ini sebenarnya sudah jadi sudah jadi animasinya. Tinggal di apa namanya ini? Ekstraknya di mana? Oh, ini di ekspor. Kita ekspor makan pisang. Nah, di sini nggak usah diubah ya, resolusinya tetap, save to, ya kecuali ini sih save to, maksudnya folder tujuan save-nya. Jadi kalian harus jeli pada saat melakukan ekspor ini, terus tinggal klik ekspor, nanti jadi. Nah, saya langsung, karena durasi videonya yang terbatas, di sini saya langsung kasih keluar saja. Saya keluarkan saja. No, jangan di save di sini. Kalau kalian yang buat sih harus save ya. Oke, breakdown. Nah, jadi dari gambar ini yang tadi 1, 2, 3, 4 sampai 22 gambar, hasilnya itu akan jadi seperti ini ketika sudah di render. Kita ulang lagi ya. Oke, jadi hasilnya seperti itu. Itu untuk satu adegan saja. Di sini kan ada banyak adegan. Oke, di sini saya kasih lihat saja contoh pembuatannya ya. Ada yang ini kan makan pisang tadi. Nah, ini adegan panjat pohon pisang. Nah, jadi untuk kalian yang mau buat animasi, minimal kalian sudah tahu teori-teori menggambar seperti perspektif, kontinuitas, dan lain-lain. Di sini kan gambarnya kayak orang mau naik panjat pohon pisang nih. Set tangannya, kakinya. Jadi kalian menyesuaikan dengan realitas yang ada. Jangan kayak asal set kan nggak serealistis mungkin lah. Oe kamo alando kendoke saratono i umbu loka iso te lando kendoke ana o hagorimo o tinko maka o manga. Itatu te lando kendoke ampisi usana ano manga ifafo sampe o molingae kenela kolopua. Ba anomo laa te kulino inabu ulando kendoke. Toka tekuli umanga ano iso onabue kuaforu. Dari sobapoi o hafaso ala kolopua o ita teminku ulando kendoke iso, maka tela kolopua ana soba otambune akuli uloka mondo induha ulando kendoke bai iso. Oke, jadi mungkin itu saja tutorial dari saya untuk pembuatan video animasi sederhana menggunakan laptop yang tidak terlalu gahar. Jadi untuk kalian selamat berkarya. Semoga video ini berguna untuk kalian, meskipun saya tahu konsepnya betul-betul random dan saya juga baru pertama membuat video tutorial. Semoga kalian paham dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.